Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dari Unhas, FMIP, Fakultas MIPA, jurusan Sistem Informasi. Sekarang kita akan membahas tentang bisnis. Proses bisnis dan manajemen proses bisnis adalah serangkaian langkah yang saling berkaitan yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Setiap pemangku kepentingan melakukan tugas khusus yang menjadi spesialisasi mereka untuk mencapai tujuan konkret. Langkah-langkah ini sering diulang berkali-kali oleh banyak pengguna dengan cara berstandar dan dioptimalkan. Contohnya, seperti sebuah perusahaan yang baru mengembangkan aplikasi seluler berencana meluncurkan aplikasi iOS baru dengan langkah-langkah pertama, yaitu melakukan riset untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pasar. Dan kedua, setelah melakukan penelitian, perusahaan akan mencari sumber daya terbaik yang efisien untuk mengembangkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan pasar. Ketiga, riset pasar lainnya akan dilakukan untuk memvalidasi hipotesis kesesuaian pasar produk. Seperti ini akan melibatkan pelepasan MVP, most valuable player. Review dari inovator dan pengguna awal akan diambil untuk menyempurnakan dan memodifikasi penawaran lebih lanjut. Setelah dilakukan modifikasi, perusahaan akan membangun strategi pemasaran untuk mempromosikan aplikasi tersebut. Versi beta dari aplikasi akan diluncurkan dan memvalidasi model-model pendapatan dan fitur lainnya. Dan terakhir akan dirilis ke Play Store. Jenis proses dan manajemen bisnis. Yaitu proses utama adalah proses fundamental dari sebuah bisnis di mana perusahaan mengirimkan produk akhir kepada pelanggan. Setiap langkah yang terlibat dalam proses ini bekerja untuk menambahkan nilai penawaran akhir. Proses dukungan. Proses dukungan tidak menambahkan nilai ke produk akhir secara langsung, tetapi membuat lingkungan untuk proses utama agar beroperasi secara efisiensi dan efektif. Proses ini mendukung operasi hari-hari pada suatu organisasi. Yang ketiga, proses manajemen. Proses manajemen mengatur operasi tata kelola perusahaan, manajemen strategi. Proses ini menetapkan tujuan dan standar yang mengarah pada kerja proses primer dan pendukung yang efisiensi dan efektif. Selain perencanaan, proses ini juga melibatkan pemantauan dan pengendalian proses bisnis lainnya. Proses manajemen yang digunakan untuk mengelola bisnis melalui perencanaan strategi, perencanaan taktis, dan operasional. Tuntunan bisnis dan respon organisasi. Ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi perubahan bisnis. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bisnis yang dijalankan bisa survive atau hidup atau bertahan dari persaingan yang sangat ketat dengan memberikan pelatihan, pengetahuan tentang teknologi yang saat ini, dan juga meningkatkan kualitas diri sendiri sebagai pemimpin di suatu bisnis. Responsif, cepat tanggap dan responsif terhadap perubahan yang dihadapi jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Ketelitian dalam melihat peluang baru, kecepatan dalam menangani keluhan konsumen, dan tanggapan terhadap serangan kompetitor membutuhkan strategi yang ampuh untuk menghadapinya. Jika salah dalam menanggapi keluhan konsumen, maka konsumen akan kembali dan meninggalkan Anda, kemudian beralih ke kompetitor. Ketiga, upgrade teknologi. Karena perkembangan dan pertumbuhan teknologi yang sangat cepat, maka kita harus bisa mengembangkan teknologi yang mendukung usaha kita dengan cara menggantikan teknologi yang lama dengan teknologi yang baru, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas untuk dapat bersaing dengan kompetitor. Keempat, meningkatkan akses informasi.
Informasi merupakan sesuatu yang sangat penting saat ini, sehingga kita harus bisa mengembangkan sumber informasi yang dapat bukan hanya kita dari televisi, radio, ataupun surat kabar, tapi juga melalui internet, sosial media, dan mendapatkan informasi yang lebih banyak. Juga dengan mengembangkan sumber informasi, maka pengetahuan dan wawasan kita juga ikut bertambah. Yang kelima, jika kita menjalani suatu bisnis, maka diperlukan adanya evaluasi untuk mengetahui bagaimana perkembangan bisnis yang sudah kita jalani, apakah sudah lancar atau masih kurang yang ada dalam bisnis kita. Dukungan teknologi informasi. Dukungan teknologi di bidang bisnis itu ada banyak. Contohnya, mempermudah cara berkomunikasi. Bagi perusahaan itu email adalah sarana utama komunikasi antar karyawan, pemasok, dan pelanggan. Email adalah salah satu pendorong awal internet. Penggunaan sangat mudah dan relatif jauh lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Selama bertahun-tahun, sejumlah alat komunikasi lainnya juga berkembang. Untuk memungkinkan para staf saling berkomunikasi menggunakan sistem chat atau pertemuan online dengan seperti Zoom atau video webinar, voice over internet protokol, dan masih banyak lainnya. Kedua, memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Melalui internet, Anda hanya bisa membutuhkan satu klik dan semua informasi yang sudah tersedia ada di depan mata Anda. Makin banyak pengetahuan yang Anda peroleh mengenai bisnis, maka semakin gampang berkembangnya pula bisnis Anda yang kelola. Ketiga, manajemen data. Daratan lemari arsip yang berisikan dokumen perusahaan sekarang yang sudah tidak terlalu dibutuhkan oleh beberapa perusahaan. Dengan adanya database, saat ini sebagian besar perusahaan menyimpan versi digital dari dokumen pada server dan perangkat penyimpanan. Dokumen-dokumen ini menjadi langsung tersedia bagi semua orang yang ada di perusahaan. Terlepas dari lokasi geografis mereka, perusahaan yang mampu menyimpan dan memelihara sejumlah data besar historis secara ekonomis, dan karyawan dapat mengakses langsung dokumen yang mereka butuhkan. Keempat, sistem informasi manajemen. Menyimpan data hanya menguntungkan jika data yang kita gunakan secara efektif. Perusahaan progresif menggunakan data itu sebagai bagian dari proses perencanaan strategis serta pelaksanaan taktis dari strategis itu. Sistem informasi manajemen atau SIM, bukan SIM kendaraan, memungkinkan perusahaan untuk melacak data penjualan, biaya, dan tingkat produktivitas. Informasi ini dapat digunakan untuk melacak profitabilitas dari waktu ke waktu, maksimalkan laba dan investasi, dan mengidentifikasi bidang yang perlu diperbaiki. Manajer dapat melacak penjualan setiap hari yang memungkinkan mereka untuk bereaksi terhadap angka yang lebih rendah dari perkiraan yang produktivitas kawan atau mengurangi biaya item. Kelima adalah Customer Relationship Management atau Customer Relationship Management. Perusahaan menggunakan teknik ilmu komputer untuk memperbaiki cara mereka merancang dan mengelola hubungan terhadap pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM, sebuah sistem yang dapat menangkap setiap interaksi perusahaan terhadap pelanggan, sehingga terdapat data kronologis pelanggan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Bagikan data rekor, salah satu contoh pelanggan menghubungi call center karena mendapatkan masalah mengenai informasi pengiriman yang didapat. Dengan adanya CRM staff, perusahaan dapat segera memberitahu keberadaan pesan pelanggan karena seluruh interaksi disimpan dalam CRM. Pelanggan pun akan menjadi tenang karena mendapatkan pelayanan yang lebih memuaskan. Hal ini memberikan keuntungan bagi perusahaan sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja produktivitas. Aktivitas bisnis selama 24 jam. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, sangat membantu para pelaku konsumer melakukan aktivitas jual beli selama 24 jam, tidak seperti toko offline yang segala harus tutup dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan
Perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi dalam berbasis web dan aplikasi biasanya digunakan untuk konsumen atau membeli barang atau mempermudah produsen jual barangnya ke konsumen. Dengan sebuah klik, seperti contohnya dengan sebuah klik kita dapat melihat semua barang-barang yang kita mencari, atau dengan produsen kita bisa menulis kategori kita di tempat-tempat yang sudah teratur. Contohnya itu seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Amazon, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh perkembangan teknologi dalam bidang bisnis di bidang web atau aplikasi, di mana kita dipermudahkan untuk mencari barang, menjual barang, atau membeli barang. Biasanya juga tidak cuma itu saja, seperti atau bervarian. Ini adalah daftar pustaka saya. Saya melakukannya karena tugas saya berusaha dalam berbisnis. Sekali lagi terima kasih. Saya merekam ini jam 1 malam. Ya, gitu lah. Dadah, sampai jumpa di video